Alkisah, pada suatu hari, hiduplah seorang gadis bernama Nogogunu yang memiliki 7 orang saudara pria. Dalam sehari-hari, 7 saudara laki-laki itu bekerja ke ladang untuk mencari bahan pangan. Sementara Nogogunu berdiam di rumah menyiapkan makanan untuk para saudara-saudaranya itu. Nogogunu berparas cantik dan anggun. Tak ayal, seluruh pemuda berdatangan untuk melamar Nogogunu. Namun sayangnya, Nogogunu selalu menolak lamaran yang datang. Dalam hati kecilnya terbesit bahwa dirinya terlahir bukan untuk berkeluarga sebagaimana perempuan pada umumnya. Hingga kemudian tibalah masa paceklik berkepanjangan yang menyerang desa. Tanaman tidak dapat tumbuh lantaran tanah yang tandus. Berkali-kali penduduk desa berusaha menanam bahan pangan berakhir tanpa panen. Gagal panen membuat warga desa kelaparan. Hidup mereka menjadi merana, termasuk 7 saudara Nogogunu yang mulai frustasi karena cocok tanamnya tak membuahkan hasil. Di suatu malam, Nogogunu mendapati mimpi yang memintanya untuk mengorbankan diri demi kesejahteraan warga. Bisikan ini ia dapati secara terus-menerus setiap malam, selama masa paceklik menyerang. Nogogunu kemudian mengumpulkan para saudara dan menceritakan pesan mimpinya. Ketujuh saudara tercengang. Mereka menganggap mimpi itu hanya bunga tidur semata dan meminta Nogogunu tidak memikirkan mimpi itu lagi. Berselang beberapa hari kemudian, pasokan makanan mereka sudah habis. Mereka tidak bisa membuat makanan lagi. Kelaparan bercampur rasa frustasi berladang mulai menyerang mereka. Seluruh keluarga kemudian dikumpulkan untuk berembuk masalah kelaparan ini. Nogogunu pun kembali menawarkan solusi agar mimpinya direalisasikan. Mengingat kondisi yang kepayahan, ketujuh saudara laki-laki itu kemudian mengamini permintaan saudara perempuannya itu. Sementara, Nogogunu berpesan agar setelah mati tubuhnya dipotong-potong dan disebar ke seluruh ladang yang ada. Perintah dilaksanakan. Persiapan untuk mengorbankan Nogogunu sudah siap. Namun begitu, tidak ada saudara laki-laki yang mau menghunuskan parang ke leher adiknya tersebut. Sementara, Nogogunu memohon terus dan meyakinkan pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Hingga akhirnya, ada salah satu saudara yang memberanikan diri memenggal leher adiknya. Nogogunu pun mati. Ketujuh saudara pingsan tak kuasa melihat kesadisan yang telah mereka lakukan. Perlahan mereka mulai terbangun dan mendapati adiknya terbujur kaku tak bernyawa. Mereka kemudian teringat pesan Nogogunu untuk memotong-motong bagian tubuhnya dan disebar ke ladang. Perintah itu dilaksanakan mereka dengan wajah terisak tangis. Potongan-potongan kecil tubuh Nogogunu disebar ke penjuru ladang. Dan ajaibnya, tak lama berselang tumbuh padi dan jagung di ladang yang ditebari bagian tubuh Nogogunu. Ketujuh saudara laki-laki itu bersyukur pengorbanan Nogogunu tidak sia-sia. Mereka meyakini mimpi yang didapat Nogogunu adalah pesan dari Yang Maha Kuasa. Pengorbanan yang besar ini berbuah besar juga lantaran bisa membuat warga desa kembali mendapat bahan makanan. Mereka terhindar dari dahsyatnya paceklik yang terjadi.